semuanya. Perkenalkan, nama saya Angel Caroline Mai dari kelas 11 MIPA 1. Saya Angel Putri Melia Prasani dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini kami akan melakukan praktik menghitung konstanta Pegas. Ada susunan tunggal, susunan seri, susunan paralel, dan susunan gabungan. Praktik menghitung konstanta Pegas ini materi elastisitas hukum Hooke. Baik, untuk daftar isi, yang pertama itu ada elastisitas, pengertian, dan contoh elastisitas. Yang kedua ada hukum Hooke. Yang ketiga, alat dan bahan, serta langkah kerja. Dan yang terakhir itu nanti akan ada praktikum dan hasil praktikum. Pertama, elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah hilangnya gaya yang diberikan. Sebagai contoh, sebuah balon yang diberi gaya akan berubah bentuk. Kemudian, begitu gayanya dilepas, bentuk balon akan kembali seperti semula. Ini adalah keadaan mula-mula balon. Kemudian, ini adalah balon saat diberikan gaya. Dan ini adalah keadaan balon setelah gayanya dilepas. Selanjutnya kita akan membahas hukum yang berkaitan dengan praktikum Pegas kita pada kali ini, yaitu hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis Pegas, maka pertambahan panjang berbanding dengan gaya tariknya. Persamaan hukum Hooke di sini adalah gaya sama dengan konstanta dikalikan dengan pertambahan panjang, di mana di sini nilai konstanta tidak negatif. Tanda negatif di persamaan ini diberikan karena arah gaya pemuli pada Pegas selalu berlawanan dengan arah gerak Pegas tersebut. Rumus untuk mencari konstanta Pegas adalah konstanta sama dengan gaya dibagi dengan pertambahan panjang. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang kita pakai dalam praktikum pada kali ini adalah 1. Plastik es batu yang berukuran sedang dan sudah dilubangi. Dan yang kedua ada penggaris. Selanjutnya bahannya. Yang pertama, bambu berukuran 20 cm dan 40 cm. Lalu ada 3 buah pentil sepeda dan batu seberat 200 gram. Baik, untuk langkah kerja, yang pertama pada susunan tunggal. Pertama, kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti bambu sepanjang 40 cm, 1 pentil sepeda, 1 plastik es batu yang sudah dilubangi, 1 batu dengan massa 200 gram, dan penggaris. Yang kedua, ikatkan ujung pentil sepeda ke bagian tengah bambu. Yang ketiga, setelah itu, ikatkan bagian ujung pentil sepeda yang lainnya ke lubang plastik es batu. Setelah diikat, ukur panjang pentil sepedanya. Hasil pengukuran akan menjadi panjang mula-mula atau L01 pentil sepeda pada susunan Pegas tunggal. Kemudian, masukkan beban batu seberat 200 gram ke dalam plastik es batu. Selanjutnya, ukur kembali panjang pentil sepeda setelah diberikan batu. Dan hasil pengukuran akan menjadi panjang akhir pentil sepeda dari susunan Pegas tunggal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video praktikum setelah ini. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan pada susunan tunggal. Pertama, kita ikatkan pentil pada bambunya. Setelah itu, kita ikatkan pada kantong plastik es yang sudah dibolongkan. Kita ikat. Nah, kemudian kita ukur. Panjang mula-mulanya yaitu 12 cm. Kemudian kita masukkan beban seberat 200 gram. Kemudian kita ukur lagi.
kita dapat panjang akhirnya adalah 16 cm. Baik, setelah kita melakukan percobaan tersebut, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Diketahui, panjang mula-mula pentil pada susunan tunggal yaitu 12 cm. Kemudian kita konversikan ke meter dengan membagi 12 ini dengan 100, maka dapatlah hasilnya 0,12 meter. Kemudian, panjang akhir pentil pada susunan tunggal adalah 16 cm. Kemudian kita konversikan ke meter dengan membagi 16 ini dengan 100, maka dapatlah hasilnya 0,16 meter. Kemudian, masanya adalah 200 gram. 200 gram ini juga kita konversikan ke kilogram dengan membagi 200 ini dibagi dengan 1000, dapatlah hasilnya 0,2 kilogram. Yang ditanyakan adalah konstantanya. Penyelesaiannya, untuk mencari konstanta itu, gaya dibagi dengan pertambahan panjang, di mana gaya ini rumusnya massa dikali gravitasi, kemudian pertambahan panjang ini adalah panjang akhir dikurangi dengan panjang mula-mula, sama dengan 0,2 dikalikan 10 dibagi dengan perubahan panjangnya yaitu 0,16 dikurangi 0,12, dapatlah hasilnya 0,04, sama dengan 0,2 dikali 10 hasilnya 2, kemudian dibagi dengan 0,04, maka dapatlah hasilnya 50 Newton per meter. Jadi, konstanta pada susunan pegas tunggal adalah 50 Newton per meter. Selanjutnya ada langkah kerja dari praktikum susunan pegas seri. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, antara lain bambu sepanjang 40 cm, 2 pentil sepeda, 1 plastik es batu yang sudah dilubangi, 1 batu dengan massa 200 gram, dan penggaris. Yang kedua, ikatkan ujung pentil sepeda pertama ke bagian tengah bambu. Ketiga, setelah itu, ambil pentil sepeda yang kedua dan ikatkan ujung pentil sepeda pertama dan ujung pentil sepeda kedua. Yang keempat, setelah itu, ikatkan bagian ujung pentil sepeda kedua ke lubang plastik es batu. Kelima, setelah diikat, ukur panjang pentil sepedanya. Hasil pengukuran pentil sepeda pertama akan menjadi panjang mula-mula pertama atau L01 dari pentil sepeda pada praktikum susunan seri. Dan hasil pengukuran pentil sepeda kedua akan menjadi panjang mula-mula kedua atau L02 dari pentil sepeda pada susunan pegas seri. Keenam, setelah diukur panjang mula-mulanya, sekarang masukkan batu seberat 200 gram ke dalam plastik es batu. Ketujuh, ukur panjang pentil sepeda pertama setelah diberikan batu. Maka hasil pengukuran akan menjadi panjang akhir pertama atau L1 dalam susunan pegas seri. Kemudian, ukur juga panjang pentil sepeda kedua setelah diberikan batu. Dan hasil pengukurannya akan menjadi panjang akhir kedua atau L2 dalam susunan pegas seri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video praktikum berikut ini. Kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu percobaan pada susunan pegas seri. Pertama-tama kita siapkan bambu sepanjang 40 cm. Lalu kita ambil pentil sepeda yang pertama. Kemudian kita ikatkan pentil sepeda pertama ke tengah-tengah bambu. Setelah itu kita ambil pentil sepeda yang kedua. Kemudian kita ikatkan pentil sepeda yang kedua ke pentil sepeda yang pertama.
Setelah itu kita ambil plastik es batu yang sudah dilubangi. Kemudian kita ikatkan pentil sepeda yang kedua ke dalam lubang plastik es batu. Setelah itu kita ambil penggaris dan kita ukur panjang pentil sepeda yang pertama. Hasil pengukurannya 13 cm, maka panjang mula-mula pentil sepeda pertama adalah 13 cm. Pentil sepeda pertama adalah konstanta pertama pada susunan pegas seri. Kemudian kita ukur juga pentil sepeda yang kedua. Hasil pengukurannya juga 13 cm. Maka panjang mula-mula pentil sepeda yang kedua adalah 13 cm dan pentil sepeda yang kedua merupakan konstanta kedua pada susunan pegas seri. Lalu kita masukkan beban batu seberat 200 gram ke dalam plastik es batu. Kemudian kita ukur pentil pertama. Hasil pengukuran pentil sepeda pertama adalah 19 cm, maka panjang akhir pentil sepeda pertama adalah 19 cm. Lalu kita ukur juga pentil sepeda yang kedua. Hasil pengukuran pentil sepeda yang kedua adalah 19 cm. Maka panjang akhir pentil sepeda yang kedua juga 19 cm. Baik, setelah melakukan praktikum pada susunan pegas seri tadi, kita dapat mengetahui hal sebagai berikut. Diketahui, panjang mula-mula 1 yaitu 13 cm. 13 cm ini perlu kita konversikan ke dalam satuan panjang meter dengan cara 13 kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 0,13 meter. Kemudian panjang mula-mula kedua yaitu 13 cm. 13 cm ini juga kita konversikan ke dalam satuan panjang meter dengan cara 13 dibagi dengan 100. 13 dibagi dengan 100 kita dapatkan hasilnya adalah 0,13 meter. Kemudian selanjutnya adalah panjang akhir pertama yaitu 19 cm. 19 cm juga kita konversikan ke dalam satuan panjang meter dengan cara 19 kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 0,19 meter. Kemudian ada panjang akhir kedua, nilainya 19 cm. 19 cm ini juga perlu kita konversikan ke dalam satuan panjang meter dengan cara 19 kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 0,19 meter. Kemudian selanjutnya kita ketahui masanya adalah 200 gram. 200 gram ini kita konversikan ke dalam satuan kilogram dengan cara 200 kita bagi dengan 1000, hasilnya adalah 0,2 kilogram. Selanjutnya, kita dapat mencari pertambahan panjangnya dengan cara pertambahan panjang sama dengan panjang akhir dikurangi dengan panjang mula-mula. Maka pertambahan panjang pertama sama dengan panjang akhir pertama kita kurangi dengan panjang mula-mula pertama. 0,19 dikurangi 0,13 sama dengan 0,06 meter. Kemudian pertambahan panjang kedua sama dengan panjang akhir kedua dikurangi dengan panjang mula-mula kedua. Nilainya 0,19 kita kurangi dengan 0,13 sama dengan 0,06 meter. Kemudian yang akan kita cari di sini adalah konstanta pegas pada susunan seri atau KS. Maka rumus untuk mencari konstanta pada pegas susunan seri ini adalah 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Untuk menerapkan rumus ini kita perlu mencari tahu nilai K1 dan nilai K2. Untuk mencari nilai K1 atau konstanta 1, rumusnya adalah gaya dibagi dengan pertambahan panjang 1. Nilai gaya tadi adalah 2 Newton, dan nilai pertambahan panjang pertamanya adalah 0,06. Kemudian kita bagi 2 dibagi dengan 0,06, hasilnya adalah 33,3 Newton per meter. Kemudian selanjutnya kita akan mencari K2-nya.
Di rumus mencari K2 adalah gaya dibagi dengan pertambahan panjang kedua. Nilai gaya tadi 2 dan nilai pertambahan panjang kedua adalah 0,06, maka 2 kita bagi dengan 0,06. Maaf, saya ulangi. 2 kita bagi dengan 0,06, hasilnya adalah 33,3 Newton per meter. Kemudian kita masukkan hasil yang kita cari ini ke dalam rumus. Menjadi 1 per KS sama dengan 1 per 33,3 ditambah 1 per 33,3. Kemudian kita tambahkan 1 menjadi 1 per KS sama dengan 2 ditambah 33 per 3. Kemudian kita di sini kalikan silang. 2 kita kalikan dengan KS, kemudian kita dapat hasilnya 2 KS. Kemudian 1 kita kalikan dengan 33,3, kita dapat hasilnya 33,3. Di sini nilai 2 KS adalah 33,3. Maaf, saya ulangi. Di sini nilai KS adalah nilai 2 KS adalah 33,3 Newton per meter. Maka untuk mencari nilai KS-nya kita perlu membagi 33,3 ini dengan 2. Maka kita dapatkan hasilnya nilai konstanta pegas pada susunan seri adalah 16,65 Newton per meter. Baik, untuk langkah kerja yang ketiga yaitu pada susunan paralel. Pertama, kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu bambu sepanjang 40 cm dan 20 cm, 2 buah pentil sepeda, 1 plastik es batu yang sudah dilubangi, dan 1 batu dengan masanya 200 gram. Kemudian, ikatkan pentil sepeda pertama ke salah satu bagian ujung bambu 40 cm, kemudian ikatkan pentil sepeda kedua ke bagian ujung lainnya dari bambu. Lalu, ambil bambu yang sepanjang 20 cm dan ikatkan ujung salah satu pentil pada ujung bambu yang berukuran 20 cm. Setelah itu, masukkan bambu 20 cm tadi ke dalam lubang plastik es batu. Kemudian, ikatkan pentil sepeda lainnya ke ujung bambu. Setelah itu, ambil penggaris. Kemudian, ukurlah panjang pentil sepeda pertama. Maka hasil pengukuran akan menjadi panjang mula-mula pertama atau L01. Lalu, ukur panjang pentil sepeda kedua dan hasil pengukuran akan menjadi panjang mula-mula kedua atau L02. Kemudian, masukkan batu dengan massa 200 gram ke dalam plastik es batu. Yang terakhir, ukur panjang pentil sepeda pertama setelah diberikan beban batu. Maka, hasil pengukuran akan menjadi panjang akhir pertama atau L1. Kemudian, ukur juga panjang pentil sepeda kedua setelah diberikan beban batu. Dan hasil pengukuran akan menjadi panjang akhir kedua atau L2. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video praktikum setelah ini. Baik, selanjutnya kita akan lakukan percobaan yang ketiga, yaitu pada susunan paralel. Pertama-tama, kita siapkan bambu sepanjang 40 cm. Kemudian kita siapkan 2 pentil. 2 pentil ini kita ikatkan di ujung kiri dan kanan bambu. Kita ikatkan pentil pertama di ujung bambu. Kemudian kita ikatkan pentil kedua di ujung bambu. Baik, selanjutnya kita siapkan bambu sepanjang 20 cm dan kita ikatkan di kedua pentil ini di ujung bambunya.
Nah, sebelumnya kita masukkan dulu plastik yang sudah dilubangi ke tengah bambu ini. Selanjutnya, baru kita ikat kembali pentil kedua di ujung bambu. Nah, selanjutnya kita ukur kedua pentil ini menggunakan penggaris. Pada pentil yang pertama, panjang mula-mulanya yaitu 8 cm. Kemudian panjang mula-mula pentil kedua juga 8 cm. Kemudian kita masukkan beban seberat 200 gram ke dalam kantong plastik. Selanjutnya kita ukur panjang akhir dari kedua pentil ini. Panjang akhir pada pentil pertama yaitu 10 cm. Panjang akhir pada pentil kedua juga 10 cm. Maka pentil pertama adalah konstanta pertama pada susunan paralel, sedangkan pentil kedua adalah konstanta kedua pada susunan paralel. Baik, setelah kita melakukan percobaan tersebut, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Diketahui, panjang mula-mula pegas pertama dan panjang mula-mula pegas kedua itu sama, yaitu 8 cm. Nah, 8 cm ini kita konversikan ke meter dengan membagi 8 dengan 100, dapatlah hasilnya 0,08 meter. Kemudian untuk panjang akhir, pegas pertama dan pegas keduanya juga sama, yaitu 10 cm. 10 cm ini kita konversikan juga ke meter dengan membagi 10 ini dengan 100, maka dapatlah hasilnya 0,1 meter. Kemudian untuk masanya yaitu 200 gram. 200 gram ini kita konversikan juga ke kilogram, dapatlah hasilnya 0,2 kilogram. Kemudian kita cari juga untuk pertambahan panjang pada pegas pertama dan pada pegas kedua. Pada pegas pertama atau delta X1 itu rumusnya panjang akhir pegas pertama dikurangi dengan panjang mula-mula pada pegas pertama, yaitu 0,1 dikurangi dengan 0,08, dapatlah hasilnya 0,02 meter. Kemudian untuk pertambahan panjang pada pegas kedua juga sama, yaitu panjang akhir pada pegas kedua dikurangi dengan panjang mula-mula pada pegas kedua, yaitu 0,1 dikurangi 0,08, dapatlah hasilnya 0,02 meter. Kemudian kita cari juga gayanya, rumusnya massa dikalikan gravitasi. Di sini massanya yaitu 0,2, kita kalikan gravitasi yaitu 10, 0,2 dikali 10 hasilnya 2 Newton. Kemudian yang kita cari itu adalah konstanta pegas pada susunan paralel, di mana konstanta pegas pada susunan paralel itu rumusnya konstanta pertama kita tambahkan dengan konstanta kedua. Jadi kita cari dulu konstanta pertama dan konstanta kedua pada susunan pegas paralel. Untuk konstanta pertama itu rumusnya gaya dibagi dengan pertambahan panjang pada pegas pertama, di mana gayanya itu 2, kita bagi dengan pertambahan panjang pada pegas pertama yaitu 0,02, 2 dibagi dengan 0,02, dapatlah hasilnya 100 Newton per meter. Kemudian untuk konstanta kedua juga sama, yaitu gaya dibagi pertambahan panjang pada pegas kedua sama dengan 2 dibagikan 0,02, dapatlah hasilnya 100 Newton per meter. Jadi konstanta pada susunan paralel yaitu K1 ditambahkan K2 sama dengan 100 ditambah 100 sama dengan 200 Newton per meter. Jadi konstanta pada susunan pegas paralelnya adalah 200. Selanjutnya ada langkah kerja susunan pegas gabungan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, antara lain bambu sepanjang 40 cm dan 20 cm, lalu 3 buah pentil sepeda,
1 plastik es batu yang sudah dilubangi, dan 1 batu dengan massa 200 gram. Yang kedua, ikatkan 2 buah pentil pada kedua ujung bambu berukuran 40 cm. Yang ketiga, kemudian ikatkan kedua ujung pentil tersebut pada kedua ujung bambu yang berukuran 20 cm. Selanjutnya, ikatkan 1 buah pentil ke tengah bambu yang berukuran 20 cm. Kemudian, ikatkan ujung pentil tersebut pada kantong plastik es yang sudah dilubangi tadi. Kelima, kemudian ukur pentil dengan penggaris. Hasil pengukuran pentil pertama akan menjadi panjang mula-mula pertama atau L01, dan hasil pengukuran pentil sepeda kedua akan menjadi panjang mula-mula kedua atau L02. Begitupun terhadap pentil ketiga. Keenam, kemudian berikan beban seberat 200 gram ke dalam plastik es. 7. Ukur panjang pentil sepeda. Hasil pengukuran pentil pertama akan menjadi panjang akhir pertama atau L1, dan hasil pengukuran pentil kedua akan menjadi panjang akhir kedua atau L2, dan begitupun terhadap pentil ketiga. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video praktikum berikut ini. Baik, yang keempat, kita akan melakukan percobaan pada susunan pegas gabungan. Susunan pegas gabungan ini terdiri dari susunan pegas paralel dan susunan pegas seri. Cara untuk melakukannya, pertama-tama kita ambil dulu bambu sepanjang 40 cm yang tadi. Lalu kita ambil 3 buah pentil sepeda, dan kita ikatkan 1 pentil pada ujung bambu. Satu dulu ya teman-teman. Setelah itu kita ambil 1 pentil lagi dan kita ikatkan lagi di ujung bambunya. Kemudian kita ambil bambu sepanjang 20 cm tadi dan kita ikatkan pada ujung pentil sepedanya. Kemudian kita ikatkan ujung pentil satunya ke ujung bambunya. Setelah itu kita ambil 1 pentil sepeda lagi dan kita ikatkan di tengah-tengah bambu yang pendek. Seperti ini. Kemudian kita ambil plastik yang sudah kita lubangi tadi dan kita ikatkan pada ujung pentil yang ketiga.
Kemudian kita ambil penggaris dan kita ukur panjang mula-mula dari ketiga pentil tersebut. Pada pentil pertama, panjang mula-mulanya adalah 10 cm. Dan pada pentil kedua, panjang mula-mulanya juga 10 cm. Dan pada pentil ketiga, panjang mula-mulanya adalah 12 cm. Kemudian kita masukkan beban batu seberat 200 gram ini ke dalam plastik. Lalu kita ukur panjang akhirnya. Panjang akhir pegas pertama adalah 11 cm. Dan panjang akhir pegas kedua atau pentil kedua adalah 11 cm. Kemudian panjang akhir dari pegas atau pentil ketiga adalah 13 cm. Maka pentil pertama atau pegas pertama akan menjadi konstanta pertama pada susunan pegas gabungan ini. Dan pentil atau pegas kedua akan menjadi konstanta kedua dari pegas susunan gabungan ini. Dan pada pentil ketiga atau pegas ketiga akan menjadi konstanta ketiga dari pegas susunan gabungan. Baik, setelah menonton video praktikum pada susunan pegas gabungan tadi, kita dapat mengetahui hasil sebagai berikut. Yang pertama ada panjang mula-mula 1 yaitu 10 cm, panjang mula-mula 2 yaitu 10 cm, panjang mula-mula ketiga yaitu 12 cm, kemudian ada panjang akhir yaitu panjang setelah kita berikan beban seberat 200 gram tadi, panjang akhir pertama yaitu 11 cm, panjang akhir kedua yaitu 11 cm, dan panjang akhir ketiga yaitu 13 cm. Satuan panjang cm ini harus kita konversikan ke dalam satuan panjang internasional yaitu satuan panjang meter. Maka kita ubah dengan cara membaginya dengan 100. Maka panjang mula-mula pertama adalah 0,1 meter, panjang mula-mula kedua yaitu 0,1 meter, panjang mula-mula ketiga yaitu 0,12 meter, panjang akhir pertama yaitu 0,11 meter, panjang akhir kedua yaitu 0,11 meter, dan panjang akhir ketiga adalah 0,13 meter. Kemudian kita ketahui masanya adalah 200 gram tadi. 200 gram kita konversikan ke dalam satuan kilogram dengan cara membagi 200 dengan 1000. 200 kita bagi dengan 1000 hasilnya adalah 0,2, satuannya adalah kilogram. Selanjutnya kita akan mencari pertambahan panjang. Pertambahan panjang kita cari dengan mengurangkan panjang akhir dengan panjang mula-mula. Maka pertambahan panjang yang pertama kita cari dengan mengurangkan panjang akhir yang pertama dengan panjang akhir yang kedua. Panjang akhir pertama tadi 0,11 kita kurangkan dengan panjang mula-mula pertama yaitu 0,1, hasilnya adalah 0,01 meter. Kemudian pertambahan panjang yang kedua kita cari dengan mengurangkan panjang akhir kedua kita kurangkan dengan panjang mula-mula kedua. Panjang akhir kedua tadi nilainya 0,11 kita kurangkan dengan panjang mula-mula kedua yaitu 0,1, hasilnya adalah 0,01 meter. Kemudian ada pertambahan panjang yang ketiga, kita cari dengan mengurangkan panjang akhir ketiga dengan panjang mula-mula ketiga yaitu 0,13 kita kurangkan dengan 0,12 yaitu 0,01 meter. Selanjutnya kita akan mencari gayanya. Gaya dapat kita cari dengan mengalihkan massa dengan kecepatan. Gaya dapat kita cari dengan mengalihkan massa dengan percepatan gravitasi. Massanya tadi adalah 0,2 kg, kita kalikan dengan percepatan gravitasi yaitu 10, maka gayanya adalah 2 dan satuannya adalah Newton. Kemudian kita akan mencari konstanta pegas pada susunan. Selanjutnya kita akan mencari konstanta pada susunan pegas gabungan. Konstanta pada susunan pegas gabungan ini dapat kita cari dengan rumus ini. 1 per konstanta gabungan sama dengan 1 per konstanta pengganti kita tambahkan dengan 1 per konstanta ketiga. Kemudian kita akan mencari konstanta pertama dulu. Konstanta pertama rumusnya adalah
F dibagi dengan pertambahan panjang pertama. F-nya tadi adalah gaya, gayanya adalah 2 Newton. Kita bagi dengan 0,01. Hasilnya adalah 200 Newton per meter. Konstanta kedua, rumusnya adalah gaya dibagi dengan pertambahan panjang kedua. 2 dibagi dengan 0,01, hasilnya adalah 200 Newton per meter. Kemudian ada konstanta ketiga, rumusnya adalah gaya kita bagi dengan pertambahan panjang ketiga, yaitu 2 kita bagi dengan 0,01, hasilnya adalah 200 Newton per meter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. 1 per K gabungan, saya ulangi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. 1 per K gabungan sama dengan 1 per K paralel. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. 1 per K gabungan sama dengan 1 per K pengganti ditambah 1 per K3. K pengganti ini adalah konstanta pengganti dari susunan paralel. Susunan paralel tadi adalah K1 dan K2, maka K penggantinya adalah K1 kita tambahkan dengan K2, maka 200 Newton per meter kita tambahkan dengan 200 Newton per meter. Nilai K pengganti adalah 400 Newton per meter. Kemudian kita masukkan nilainya 1 per Kg sama dengan 1 per 400 ditambah 1 per 200. Lalu kita samakan penyebutnya. 200 ini kita kalikan dengan 2 supaya menjadi 400. Maka penyebutnya juga harus kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 2 per 400. 1 per K gabungan sama dengan 1 per 400 ditambah 2 per 400. 1 per K gabungan sama dengan 3 per 400. Kemudian di sini kita kalikan silang. 1 dikali 400 sama dengan 400. Kemudian 3 dikalikan konstanta gabungan, yaitu 3 kali konstanta gabungan, 3 Kg. Kemudian konstanta gabungan sama dengan 400 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 133,3 Newton per meter. Jadi konstanta gabungannya adalah 133,3 Newton per meter. Baik teman-teman, jadi hari ini kami sudah menyelesaikan video praktikum kami mengenai susunan pegas dan cara mencari konstantanya. Semoga video yang kami bikin ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel guru kami, Sauji BKY. Dan nantikan keseruan konten beliau selanjutnya. See you!